Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman bi sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, An Ibni Abbasin anna rajulan qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seseorang yang berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi. Sesungguhnya ibuku wafat dan belum sempat berwasiat. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan di dalam Sahihain, uftulitat, ibunya ini meninggal tiba-tiba. Iya. Jadi meninggal tiba-tiba. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Kemudian kata orang ini, afa yanfa'uha an atasaddaq anha? Iya. Apakah bermanfaat sampai pahalanya jika saya bersedekah atas namanya? Iya. Jadi jamaah sekalian, perhatikanlah teladan yang terbaik sahabat Rasulullah SAW. Jadi dalam ilmu hadits, ilmu mustalah, jika disebutkan seperti ini, ada seseorang ini maksudnya sahabat Nabi, tapi tidak diketahui namanya. Maka para ulama ahli hadits sepakat tidak perlu diteliti. Selama dia sahabat, langsung diambil atau diterima haditsnya. Jadi sahabat, definisi sahabat itu jamaah sekalian, seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada beliau, dan sampai meninggal di atas keimanan tersebut. Jadi Abu Jahal bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat, walaupun dia berjumpa dengan Nabi. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu dia berjumpa, beriman, dan wafat di atas keimanan. Itu dinamakan sahabat. Walaupun para ulama mengatakan sahabatnya tidak diketahui namanya, tapi kalau dia meriwayatkan hadits, maka para ulama sepakat diterima haditsnya. Beda kalau orang yang datang setelahnya. Harus diteliti dulu. Rawinya ini thiqah atau tidak. Bisa diambil haditsnya terpercaya atau tidak. Itu generasi yang datang setelah sahabat. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mau mengambil teladan, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, man kana mustannan falyastanna biman qadamat. Siapa yang mau mengambil teladan, hendaklah dia mengambil teladan orang yang sudah meninggal.
Siapa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini ulamanya sahabat. Iya. Karena itu jamaah sekalian, tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali harus mengikuti pemahaman para ulama salaf. Iya. Sekarang banyak jargon-jargon. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Hadits. Tapi mereka tidak perjelas gimana memahami Al-Quran dan Hadits itu. Ini sebenarnya yang jadi pokok pembahasan. Iya. Banyak orang yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Hadits. Tapi masalahnya jamaah sekalian, mereka memahami Al-Quran dan Hadits tidak sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian seluruhnya di atas tali agama Allah. Jangan kalian berpecah belah. Maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya kita mengikuti Al-Quran dan Hadits sebagaimana pemahaman salaful ummah, sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita sepakat jamaah sekalian, kita kembalikan pemahaman Al-Quran dan Hadits sebagaimana pemahaman para sahabat, pasti kita bertemu di satu titik. Pasti kita bersatu. Iya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, siapa yang mau mengambil teladan, hendaklah dia mengambil teladan orang yang sudah wafat. Siapa maksudnya? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak aman atasnya fitnah. Karena itu jamaah sekalian, bagaimanapun dalamnya ilmu guru kita, bagaimanapun tenarnya nama besarnya ditokohkan di tengah umat, kalau dia masih hidup, kata Ibnu Mas'ud, tidak aman atasnya fitnah. Iya. Karena itu kita tidak boleh gulu kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada dai. Tidak boleh, kepada ulama bahkan. Nanti kita akan sebutkan juga bagaimana ucapan imam yang 4 kalau pendapatnya menyelisihi sunnah. Pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Mereka semua menegaskan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau haditsnya sahih, itulah madhabku. Ini bantahan untuk orang-orang yang gulu kepada mereka. Iya. Bahkan kata Imam Syafi'i di satu ucapannya, kalau ada satu pembahasan, kemudian sahabat Nabi beda pendapat, kata Syafi'i rahimahullah, saya akan teliti salah satu pendapat mereka, siapa yang paling dekat dengan kebenaran, dan saya tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Iya, perhatikan jamaah sekalian, bagaimana kuatnya Asy-Syafi'i berpegang dengan athar salaf. Iya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khair hadhihi ummah. Para sahabat itu jamaah sekalian yang paling baiknya di tengah umat. Wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit takallufnya. Apa itu takalluf jamaah sekalian? Takalluf itu membebani diri pada sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Itu takalluf. Iya. Ada imam yang takalluf dalam membaca Al-Quran, terlalu mendayu-dayu, sehingga kata Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis,
termasuk perangkap setan untuk para imam, para qori. Dia sibuk dengan lafaznya tapi lupa maknanya. Ini talbis iblis. Ini buku yang sangat bagus, Masya Allah. Karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau menjabarkan di situ bagaimana tipu daya setan menyerang ulama, menyerang penuntut ilmu, bahkan menyerang ahli ibadah. Karena itu termasuk tipu daya setan, kata Imam Ibnul Jauzi, ada qori, dia perindah, percantik, bahkan takalluf dalam nada bacaannya, makhrajul hurufnya. Sampai kata beliau huruf dot, iya. Huruf dot, magdubi, ghairil magdubi dot. Itu sebenarnya sudah cocok makhrajnya. Tapi karena takalluf, beliau sebutkan dalam talbis iblis, sampai mengeluarkan percikan-percikan ludah. Karena takalluf dalam makhrajul huruf. Kata beliau, ini termasuk tipu daya setan. Qori fokus pada makhrajul huruf tapi tidak memahami makna yang dia baca. Iya. Jadi para sahabat Nabi itu paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang dipilih langsung oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi, dan menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa'arifu lahum fadlahum. Kata Ibnu Mas'ud, kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum, ikutilah jalan mereka. Fi atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa sayrihim. Kalian ikuti ajaran para sahabat, berpegang teguhlah semampu kalian dengan akhlak dan jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya para sahabat itu orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan itu jamaah sekalian, kenapa dikatakan salaf? Iya. Pengikut salaf disebut salafi. Jadi itu bukan kelompok ya, bukan ormas. Tapi salaf maknanya orang-orang soleh yang terdahulu. Maksudnya para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Dia mau mengaku atau tidak? Iya. Terserah dia mau akui atau tidak. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana cara pemahaman para sahabat, maka dia salafi. Dia mengaku atau tidak. Dia tinggal di satu negeri atau di ujung negeri, beda suku, bangsa, beda kulit, terserah. Kalau dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat, mereka adalah salafi. Bukan ormas, bukan kelompok. Iya. Jadi, kalau kita mau memegang atau menjadikan teladan orang-orang yang patut dijadikan teladan, jadikanlah para sahabat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena yang hidup tidak aman atasnya fitnah. Jamaah sekalian, ada ulama yang menulis buku-buku tauhid tapi meninggal dalam kondisi ateis. Iya. Ada ulama yang meriwayatkan hadits dari sahabat, berguru langsung dari sahabat, tapi wafatnya sebagai khawarij. Iya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, yang hidup itu tidak aman atasnya fitnah. Perhatikanlah hadits yang kita bawakan tadi dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Saking teguhnya orang ini, sebenarnya dia tahu keutamaan sedekah, tapi dia mau pastikan lagi. Apa yang fa'uha an atasaddaqa anha, ya Rasulullah, bermanfaat tidak sedekah saya atas nama ibu saya yang sudah wafat? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, bermanfaat. Iya. Ini dalil bahwa sedekah untuk orang yang meninggal sampai. Karena ada dalilnya, ada nasnya. Kita sudah sebutkan juga pertemuan yang lalu bahwa memang ulama beda pendapat.
Iya. Bacaan Quran sampai ke mayit atau tidak? Bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal sampai atau tidak? Dan kita sudah sebutkan bahwa pendapat yang kuat, yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, tidak sampai hal itu. Ini juga pendapat Imam Syafi'i. Tidak sampai. Karena kalau kita mau menetapkan satu amalan sampai atau tidak kepada orang yang sudah meninggal, harus ada dalil. Sedangkan alasan orang yang mengatakan sampai, dalilnya maksimalnya paling kias. Iya, kias, analogi, dikiaskan sedekah sampai, nanti katanya bacaan Quran juga sampai. Tidak lama sholat sampai, jadi orang yang tidak sholat bisa kita sholatkan, supaya kita hadiahkan. Tidak lama seperti itu. Dan kaidah, sebutkan oleh para ulama, la qiyasa ma'an nas. Tidak ada kias kalau ada dalil yang jelas. Tidak berlaku kias. Iya. Karena itu, jamaah sekalian, sampai atau tidaknya amalan seseorang yang dia hadiahkan kepada orang yang meninggal, itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita gunakan kias. Walaupun kita tidak ingkari, ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Namun jamaah sekalian, iya, kita tidak boleh taklid dengan siapapun juga. Apa maknanya taklid? Taklid itu tidak mau tahu benar tidak pendapatnya. Pokoknya kalau madhabnya sudah seperti itu, langsung diterima. Itu taklid. Walaupun sebenarnya dia tahu madhabnya ini tidak kuat pendapatnya. Yang kuat itu madhab yang lain. Tapi karena dia sudah taklid, dia tidak peduli lagi. Karena itu jamaah sekalian, pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berfatwa tentang haji tamattu. Ada fatwa dari Ibnu Abbas tentang haji tamattu. Tapi ada orang yang membantah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bacakan hadis. Kemudian ada yang membantah beliau. Tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Maka Ibnu Abbas marah besar. Kata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir kalian dihujani dengan batu dari langit. Aku qala Rasulullah SAW, saya sudah bilang Rasulullah bersabda seperti ini, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, tapi kalian bantah, kalian lawan. Tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Subhanallah, perhatikan aja mas sekalian. Ucapan Abu Bakar, ucapan Umar tidak berarti ketika bertentangan dengan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Saya bilang, Nabi bilang begini, kamu bilang, tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Ini sekelas Abu Bakar dan Umar jamaah sekalian. Iya. Apalagi di bawahnya. Apalagi ustadz-ustadz yang hidup di zaman sekarang. Tidak pantas kita pertentangkan dengan ucapan Rasulullah SAW. Walaupun betapa dalamnya ilmunya. Iya. Kita bacakan ucapan Imam 4 madhab. Kalau ada pendapatnya yang menyelisih sunnah. Berkata Abu Hanifah, idza qultu qaulan. Perhatikan Abu Hanifah. Madhab Hanafiyah mengikuti Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kalau saya berpendapat satu pendapat, yukhalifu kitaballahi wa khabar Rasul, tapi menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, fatruku qauli, tinggalkan pendapatku. Jelas. Iya, Abu Hanifah berpendapat tidak perlu ada saksi ketika nikah. Iya. Sementara Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali wa syahidain, tidak sah nikah kecuali harus ada wali dan 2 saksi. Maka kita buang atau kita tinggalkan pendapat Abu Hanifah. Ini ucapan beliau sendiri. Kata Abu Hanifah, kalau ada pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, fatruku qauli, tinggalkan pendapatku.
Berkata Imam Malik, pemimpin madhab Malikiyah, Malik bin Anas. Iya. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Kata beliau, innama ana bashar, ukhti wa usib. Saya ini hanya manusia biasa. Saya bisa benar, bisa salah. Iya. Jamaah sekalian, tidak dilarang kita belajar madhab. Kamu mau madhab Hanafiyah, pelajari madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, silahkan. Iya. Tapi yang dilarang, gulu, taklid lewat batas kepada para imam. Tidak mau tahu, pokoknya benar atau salah kalau imamnya sudah bilang A, walaupun menyelisih Al-Quran dan hadits, harus ikut imamnya. Ini ucapan Imam Malik. Saya hanya manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanduru fi ra'yi. Lihat-lihat dulu pendapatku, kata beliau. Iya. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu. Semua yang menyesuai atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Semua yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan pendapatku. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sekarang Imam Syafi'i. Ini kita madhab Syafi'i. Perhatikan ucapan Syafi'i. Iya. Perhatikan ucapan Asy-Syafi'i. Idza wajadtum fi kitabi. Kalau kalian baca-baca kitabku, kata beliau, ada kitab ada kitab Ar-Risalah. Dan banyak lagi kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau kamu dapati di kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu, maka ikuti pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan semua apa yang saya pendapat. Semua yang saya ucapkan, tinggalkan. Wada'u ma qultu, tinggalkan semua ucapanku. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu haditsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli. Semua hadits dari nabi itulah pendapatku. Karena jamaah sekalian, kita semua sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengumpulkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jamaah sekalian. Iya, Imam Malik beliau mengatakan tidak disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Bahkan kata beliau itu sesuatu yang baru. Ini pendapat Imam Malik. Kata Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, Ibnu Abdul Bar, ulama madhab Malikiyah. Kata Ibnu Abdul Bar, bisa jadi hadits ini, hadits yang menyebutkan keutamaan puasa Syawal belum sampai ke Imam Malik. Jadi tidak mungkin ada satu orang yang menghafal semua ilmu. Tidak mungkin jamaah sekalian. Iya, pasti ada yang luput. Makanya kata Syafi'i, semua hadits dari Nabi itu pendapatku. Wa illam tasma'u minni, walaupun kalian tidak mendengar dari ucapanku. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam madhab Hambali, Hanabilah. Iya. La tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan juga taklid kepada Syafi'i. Wala Al-Auza'i, demikian pula jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i. Wala Thawri, demikian pula jangan taklid kepada Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Ulama-ulama ahlu hadis. Wa khudh min haitsu akhadhu wa khudh min haitsu akhadhu. Ambil ilmu dari mana mereka mengambil ilmu. Maksudnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kemudian kata Imam Ahmad, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin.
Siapa yang berani-berani menolak, membantah satu hadis Nabi saja, kata Imam Ahmad, maka sungguh dia sedang berada di tepi jurang kebinasaan. Iya, ini ucapan imam yang 4. Kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu, tidak boleh kita gulu kepada siapapun juga. Kalau sudah sampai hadis, jelas ini hadis. Sedekah sampai kepada mayit. Kata Nabi, "Na'am, iya, sampai." Ada hadisnya, kita pegang ini. Iya. Jangan lagi kita kias-kiaskan. Iya. Jangan lagi kita kias-kiaskan. Kemudian jamaah sekalian, kita sebutkan tadi di awal bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang bersemangat. Iya. Orang-orang yang bersemangat. Bahkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin para sahabat. Dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100. Iya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang dahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Langsung Allah sebut dua kelompok besar sahabat. Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ansar yang menerima, yang menolong sahabat yang berhijrah. Kita bagaimana jamaah sekalian? Tidak bisa masuk dalam ayat ini karena hanya ada muhajirin dan ansar. Bisa tidak masuk dalam ayat ini kalau kita ini sekarang yang hidup? Iya. Bisa dengan syarat mengikuti muhajirin dan ansar. Makanya lanjutkan ayatnya, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan demikian pula orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Maksudnya para ulama mengatakan dia ikuti akidahnya, dia ikuti amalannya, dia ikuti ibadahnya, akhlaknya. Masuk dalam ayat ini. Apa yang Allah janjikan jamaah sekalian? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho jamaah sekalian, aman semua. Iya. Aman, tidak perlu penjaga gawang neraka. Iya. Antum tahu siapa penjaga gawang neraka? Iya. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kadang orang menjadi gila itu lebih baik baginya. Kadang. Iya. Kadang hilang akalnya lebih baik baginya. Kenapa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Karena Allah mengangkat pena dari orang yang gila. Kata Nabi SAW, Rufi al-qalam an thalathatin. Pena catatan amal tidak berlaku untuk 3 orang. 3 orang. Tidak berlaku jamaah sekalian. Walaupun dia tidak sholat, tidak dicatat dosa. Siapa salah satunya? Anil majnun hatta yakil. Dari orang gila sampai dia sadar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kadang ada orang yang cocok jadi orang gila. Kadang. Karena kalau dia sadar, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, kemaksiatan, dan terjatuh dalam dosa-dosa. Makanya kalau dia gila, terangkat pena. Iya. Jadi, kita kembali ke ayat tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho jamaah sekalian, aman semua. Tidak ada masalah. Iya. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan siapkan surga-surga untuk mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Keberuntungan yang besar untuk orang-orang yang mengikuti jalannya al-muhajirin dan ansar. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan.
Iya. Yang kedua, bacaan Quran kan tadi disebutkan ini adalah masih berbeda pendapat tentang ulama dan ini. Tapi kalau misalnya bacaan Quran anak kepada orang tuanya apakah sama? Iya. Jamaah sekalian, kalau ada orang yang bersedekah untuk orang lain, jawabannya sampai atau tidak? Jawabannya sampai. Kalau kita baca hadis yang sebelumnya, iya. Idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau ada orang yang meninggal, terputus semua pahalanya kecuali 3. Di antaranya salah satunya adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Jadi seandainya ada orang yang bersedekah, iya, misalnya dia wakafkan tanahnya, iya, untuk orang lain. Misalnya ada gurunya yang sangat berjasa untuknya, dia punya sebidang tanah, iya, dia sedekahkan sebidang tanah ini untuk gurunya, bukan orang tuanya, gurunya. Iya, maka sedekah jariah ini sampai berdasarkan hadis ini. Iya. Sedekah dia untuk orang lain, untuk gurunya sampai berdasarkan hadis ini. Sedekatin jariah. Kemudian yang kedua, bacaan Quran. Tadi ada beda pendapat, dan pendapat yang dekat dengan kebenaran insyaallah taala, bacaan Quran itu tidak sampai. Ini juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa dibaca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat Asy-Syafi'i bahwa bacaan Quran itu tidak sampai dengan dalil wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mungkin menuai apa yang dia lakukan kecuali apa yang dia kerjakan sebelumnya. Dia usahakan sebelumnya. Di kehidupan dunia maksudnya. Sekarang gimana dengan anak? Anak baca Quran sampai tidak pahalanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Iya. Jawabannya sampai jamaah sekalian. Sampai. Karena kata Nabi SAW, iya. Inna auladakum min kasbikum. Tadi ayatnya kita baca, seseorang tidak akan menuai mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk usaha kalian. Iya. Jangankan bacaan Quran jamaah sekalian, semua kebaikan anak otomatis pasti sampai kepada orang tua, pasti itu. Karena kata Nabi, inna auladakum min kasbikum. Karena anak-anak itu usaha kalian. Kalian membesarkannya, mendidiknya, mengajarnya, bahkan membuatnya. Menjadikan sebab adanya anak itu. Iya. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian. Para ulama juga mengingatkan, kalau dia tidak didik anaknya, kemudian anaknya melakukan dosa, maksiat, orang tuanya cuek, orang tuanya juga dapat. Iya, bukan hanya pahalanya dia dapat, semua usaha anaknya dia dapat. Kecuali kalau dia sudah ingatkan memang anaknya, tapi anaknya yang tidak mau dengar, beda lagi. Iya, tapi ada sebagian orang tua zaman sekarang memang tidak peduli dengan anaknya, tidak mau tahu. Iya, bahkan mengkritik sekolah sunnah, katanya mahal. Iya, jamaah sekalian, sekarang sekolah itu banyak. Iya, bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah. Bahkan ada yang gratis. Iya, ada yang gratis. Antum ke Baji Rupa gratis. As-Sunnah. Cuma saat ini belum ada ijazah. Iya. Tidak bisa juga gratis ada ijazah jamaah sekalian. Iya. Jadi membuat satu pendidikan atau tempat pendidikan itu tidak mudah jamaah sekalian. Iya. Kalau kita mau berikan masukan tidak masalah. Iya, tapi kalau mau mengkritik terang-terangan, iya, kita pikir-pikir dulu.
Karena anak kita yang dididik oleh sekolah sunnah sehingga dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, itu tidak ada apa-apanya dengan dunia dan seisinya. Karena asalnya jamaah sekalian, yang wajib mendidik anak itu orang tua, itu asalnya, bukan ustaz. Iya. Jadi yang ditanya nanti orang tuanya, bukan ustadznya. Tapi karena kita tidak mampu, makanya kita bekerja sama dengan ustaz. Iya. Bekerja sama dengan ustaz. Jadi boleh memberi saran, tapi jangan terlalu pedas. Iya. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain? Saya persilahkan. Mana Pak? Dikatakan tadi bahwa ada ulama yang meninggal dalam keadaan ateis. Iya. Bagaimana dilakukan? Yang kedua, tentang godaan setan. Bagaimana caranya mengetahui bahwa diri kita atau orang lain dalam keadaan digoda setan? Seperti imam yang ketika membaca ayat Al-Quran mendai-dai. Iya. Ya, yang pertama ada ulama yang meninggal dalam keadaan ateis. Iya. Jamaah sekalian, makanya kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling sering beliau baca. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa jamaah sekalian? Karena kata Nabi SAW, hati seseorang itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah siapa yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Tapi semuanya di atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kita hidup ini alhamdulillah mengenal Islam, mengenal sunnah. Tapi di satu sisi kita cemas juga. Apakah kita bisa meninggal dalam keadaan seperti ini? Kita bisa istiqomah sampai kita wafat? Iya. Kita hanya bisa harap-harap cemas. Makanya banyak doa jamaah sekalian. Banyak bergaul dengan teman-teman yang baik. Iya. Banyak dekat dengan sahabat-sahabat yang kalau kita dekat sama dia, kita malu bermaksiat. Iya. Jangan dekat-dekat suka-suka liburan dengan orang-orang yang tidak sholat. Antum akan malu sholat nanti. Iya. Tapi coba antum liburan dengan orang-orang yang suka sholat. Menjaga sholat. Walaupun antum malas, iya, sementara mandi-mandi misalnya di laut, pasti antum diajak. Sudah sholat masuk nih. Iya. Tapi coba yang tidak sholat, kita dekat-dekat, kita sama liburan sama dia, sama mereka. Iya. Tidak peduli. Justru mungkin kita malu minta izin. Afwan ya, saya mau sholat. Tahu alimna? Iya. Kita malu. Makanya dekat-dekat dengan teman yang baik. Iya. Jadi bisa jadi dia tadi wafat, iya. Kita tidak tahu kenapa dia bisa wafat dalam kondisi ateis. Wallahu a'lam. Iya. Tapi itu tadi. Di antara sebab yang bisa kita lakukan banyak berdoa. Kemudian banyak berteman dengan teman yang baik. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita mengetahui talbis iblis, bahwa iblis sedang menggoda kita. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majra dam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam darah anak cucu Adam, atau sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Iya. Dan mereka sudah bersumpah, setan sudah bersumpah jamaah sekalian akan menyesatkan kita. Bahkan Allah tegaskan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Kalau begitu jadikan mereka musuh. Kapan ada celah sedikit saja jamaah sekalian? Iya. Setan itu tidak mungkin menggoda ahli ibadah pergi bermaksiat, tidak mungkin. Ditarik untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, tidak mungkin. Terus bagaimana cara setan untuk menyesatkan ahli ibadah?
dibuat dia malas belajar. Sehingga dia lewat batas dalam ibadah sampai melakukan ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Iya. Bahkan mungkin dia dijadikan orang yang sombong. Iya. Karena itu kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang tidak sholat malam tapi dia menyesal besoknya lebih baik daripada orang yang sholat malam kemudian meremehkan orang lain. Iya. Tapi bukan juga jangan sholat malam, bukan. Iya. Sholat malam itu bagus. Tapi jangan meremehkan orang yang belum mampu sholat malam. Iya, itu bisa jadi tipu daya setan. Afwan Ustaz, apa judul kajian tak? Apa judul kajian? Kok tidak ada di buku Al-Adabul Mufrad di bab berapa Ustaz? Iya. Iya, luas pembahasannya ini. Iya, banyak kitab-kitab juga di bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua setelah wafatnya. Hanya tadi pembahasannya bercabang. Iya. Asalnya sedekah. Orang yang meninggal ibunya datang kepada Nabi, belum sempat berwasiat, saya bersedekah atas namanya, gimana ya Rasulullah, sampai atau tidak? Jawaban Nabi sampai. Kita sebutkan faidahnya, sahabat itu hati-hati dalam beramal sampai-sampai walaupun dia tahu keutamaan sedekah tetap dia pastikan dulu kepada Rasulullah SAW. Karena itu yang kita bagus atau itu yang patut kita jadikan contoh dalam beragama para sahabat. Terus meluas sampai ucapan imam yang 4. Iya. Ini babnya berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggalnya beliau. Setelah meninggalnya kedua orang tua. Iya. Sudah masuk waktu? Hah? Belum? Iya. Sudah ada yang bertanya? Iya. Mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Iya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.